Selamat hari ini untuk kawan-kawan semua dan selamat datang kepada Bung Ajis dan Bung Sandi di podcast perdana Maharakyat pada hari ini. Asik pertama. Pertama ini episode pertama. Pertama, Bos. Nah, mungkin untuk tema podcast pada kali ini tuh kita mau ngebahas tentang keresahan-keresahan yang ada di masyarakat gitu yang terjadi saat ini. Yang mungkin hal dasarnya di era digitalisasi sekarang kan yang dimana informasi terus ketergantungan kita gitu terhadap digital dan akses internetnya sangat-sangat menjadi hal yang bisa dibilang wajib gitu. Dan itu kan mempengaruhi kehidupan sosial, perubahan sikap dan juga timbul-timbul permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah, Tapi sebelum itu kita boleh nih dari Bang Sandi dan Bang Ajis boleh perkenalkan abang tuh dari mana sih? Ya, barangkali kan teman-teman belum tahu tuh. Ya. Biar kita kasih tahu Mas. Biar kita kasih paham, oke. Kasih paham. Oke. Ya, biar dikasih Harusnya tahu. soal itu udah tahu atau pura-pura gak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Padahal udah bertemu lama ya. Parah. Iya. Ini pura-pura gak tahu ini. Nggak tahu saya, serius, nggak tahu. Untuk Bang Ajis boleh dari mana gitu. Kayaknya dari Bang Sandi dulu deh. Oh, dari Kayaknya. Oke, boleh Bang Sandi, Ya, boleh. teman-teman. Ya, selamat kapanpun kawan-kawan menonton video pada hari ini, pada malam hari ini, dan selamat beraktivitas kawan-kawan. Perkenalkan nama aku kamu aja ya biar lebih akrab gitu. Boleh. Awas nanti sayang. Hai. Nama aku Sandi Pamungkas ya teman-teman. Jadi aku adalah manusia biasa yang sedang memperjuangkan hal-hal yang luar biasa. Aku dilahirkan di Bandung, tepatnya di Bandung Barat, di sebuah desa yang sangat terpencil di Bandung Barat gitu, yang seringkali diabaikan oleh pemerintah setempat gitu. Pemerintah mana? Bandung Barat lah, Oh. Kecamatan Rongga khususnya. Oh, iya. Kemudian aku baru saja lulus kuliah di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, kampusnya Presiden Prabowo dan rektornya Sukmi Dasko. Aku lulus dari aku lulus dari Prodi Ilmu Komunikasi. Bulan kemarin aku baru wisuda. Gitu, teman-teman. Sekarang sebagai masyarakat sipil. Sekarang sebagai masyarakat sipil. Sipilian yang bergelar. yang bergelar. Oke, barangkali Bang Ajis. Oke, kawan-kawan semua. Kenalkan, nama saya Ajis Pramudika. Bisa dipanggil Kelvin, bisa dipanggil Pram. Tapi kebanyakan itu dipanggil Pram. Mas Pram. Makanya perkenalan Pram ini dikenal gitu kan di kampus tuh. Dan untuk domisili khususnya itu gak beda jauh kayak Bung Sandi. Saya dilahirkan juga di Bandung, tapi Bandung Barat, di Kecamatan Batu Jajar. Cuman beda beberapa kilometer saja. Sejam paling ya. Sejam. Kami asli KBB banget nih. Hari ini KBB banget pada akhirnya. Dan untuk kegiatan ya sekarang saya masih jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa, tapi kemarin sudah menyelesaikan sidang pada akhirnya. Dan mungkin tidak melanjutkan lagi untuk wisuda kemarin tuh. Jadi cukup di sidang saja. Seperti itu. Oke, kita masuk aja langsung ke materi. Pertanyaannya. Langsung pertanyaan ya. Pertanyaannya di Bang Sandi setelah lulus. Nah, Sandi dulu berarti. Atau mau ditukar dulu? Bebas, saya terserah. Atau Mas aja Pram sih. atau Mas Sandi dulu? Kayaknya tadi pertanyaan setelah lulus karena saya belum lulus pada akhirnya kan. Mas Pram kan sekarang sudah menjajaki masyarakat. Nah, bagaimana nih keresahannya nih terhadap masyarakat di era digital ini? Keresahan seperti apa digitalingnya dulu? Banyak nih kan permasalahan digital itu. Apakah penyebaran informasi, cyberbullying pada akhirnya kan gitu. Kita ambil dari studi kasus yang kemarin aja deh, yang sampai bunuh diri.
bullying ya. Nah itu bagaimana Tom? Nah, kalau keresahan dalam digitalisasi dalam cyberbullying pada akhirnya itu yang pertama itu masuk pada si korban biasanya Ya korban. itu terjadi depresi pada akhirnya, maupun itu faktor dari digital dan media pada akhirnya sampai dia merasa pada akhirnya tidak pantas gitu kan. Nah, sedikit bercerita sama kawan-kawan perihal tentang cyberbullying ini ketika di kampus. Itu ternyata faktor pertamanya tuh adalah ketidakpedean pada akhirnya. Ketidakpedean diri dalam mengekspresikan dirinya dalam sosial media. Ketika sekali dalam mengekspresikan diri, itu terjadi perundungan pada akhirnya. Gitu kan. Itu masuk pada cyberbullying kalau misalnya konteksnya cyberbullying. Contoh kecilnya adalah kita sering nih melihat tentang standar pada akhirnya, standar hidup di sosial media. Sosial media tuh mengacu pada akses internet yang bebas kan pada akhirnya gitu kan. Mengacu pada standar hidup yang dimana dia sendiri mencoba gitu. Mencoba untuk mengikuti standar orang lain, dan ketika diekspresikan dalam sosial media terjadilah perundungan. Nah, itulah menjadi faktor keresahan, dan kita pun sering merasakan hal yang sama gitu kan. Kawan-kawan pun sering merasakan hal yang sama seperti itu. Ketika saya ingin mengekspresikan diri mungkin standar dari yang lain, terus ketika kita post di sosial media terjadilah perundungan. Nah, sih ini FOMO pada akhirnya gitu kan. Nah, sih menutur batur, gak bisa pada akhirnya jadi diri sendiri. Nah, itulah mulai masuk pada depresi gitu kan. Ternyata apa yang kita lakukan itu salah gitu kan. Sampai kita tidak bisa tidur pada akhirnya untuk memikirkan kata-kata yang simpel seperti itu, perundungan hal. Nah, sih nih harus mengikuti standar dan segala halnya. Nah, itu faktor cyberbullying. Terus yang kedua, emang ada faktor disinformasi pada akhirnya. Disinformasi karena sosial media itu luas dan komunikasi itu cepat. Terkadang cara mendapatkan informasi itu sangat simpel pada akhirnya, sampai kita tidak bisa memaknai itu. Nah, itu seperti itu kalau dari saya prolog awalnya. Bagaimana menurut Bung Sandi? Menarik membahas era digital ya. Terus di media gitu karena memang di zaman sekarang tuh rata-rata semua orang kan menggunakan media digital ya. Untuk beraktivitas, untuk berkomunikasi gitu. Bahkan untuk scroll gitu kan. Tidak pernah lepas gitu manusia dalam bermedia sosial gitu. Cuman yang saya resahkan pada saat ini adalah jadi media sosial tuh membentuk secara tidak sadar, membentuk manusia misalkan individualis. Sadar gak sih? Kayak misalkan teman-teman yang lagi nongkrong, bukannya sibuk berdiskusi gitu, tapi malah sibuk scroll gak jelas gitu. Padahal kan bisa scroll untuk di rumah. Kalau saya ya, kalau saya nongkrong sama teman-teman terus ada yang main game, lebih baik saya pulang gitu. Karena percuma gitu momen waktu bersama teman-teman, bersama yang lain, tapi dipakai hanya untuk scroll, untuk bermain game. Kan bisa main game di rumah masing-masing kan. Scroll bisa di rumah masing-masing. Alangkah lebih baiknya ketika bertemu itu kita berkumpul dan berbincang di sana. Dan itu yang sekarang saya rasa berkurang lah. Itu salah satu keresahan. Dan tadi menyoroti terkait bullying, memang kemarin sudah kejadian ya. Tapi saya secara pribadi memang tidak mengetahui secara detail permasalahannya seperti apa. Saya tidak ingin so tahu di sini karena takut salah ya. Cuman yang pengen saya garis bawahi di sini, saya tidak pernah membenarkan bullying, baik itu di media sosial maupun di kehidupan yang secara nyata gitu. Jadi media sosial itu kan bisa membentuk opini kan, apalagi opini-opini bullying. Jadi secara tegas saya menyatakan saya sangat menolak gitu, keras terhadap bullying, mau itu di media sosial maupun di kehidupan secara nyata seperti itu. Bu ente dulu, saya dulu nih. Saya ada pertanyaan nih. Boleh. Nah terkait tadi kan bullying kan, dan sampai ada satu manusia yang dalam ya
meninggal dunia. Enggak satu. Banyak. banyak. Berita yang terbaru satu. Ya yang saya tahu satu kan. Sedikit pengetahuan saya satu. Nah, yang sekarang biasanya lagi viral di anak-anak tuh kan yang saya apa ya? Jadi kayak ada standar TikTok. standar IG. Salah IG, Woi. Baru standar IG. Biasanya kan standar TikTok kan. Ini standar IG nih tentang perihal yang sayat-sayat tangan dan sebagainya. Nah, untuk kayak standar-standar ini menurut Akang gimana sih? Kayak standar-standar itu sebenarnya emang relevan di kepala kita gitu atau memang hanya untuk kayak sekedar pelarian aja? Siapa Boleh dulu? dari Bung Sandi kita. Ya. Bung Sandi kita ganti-gantian aja. Ya. Ya, memang jadi media sosial itu membentuk sebuah tren kan. Sadar gak sadar sih sebetulnya kita juga harus mengikuti ya mungkin ya. Kalau gak mengikuti kita pasti bakal tertinggal. Tapi kita di sini bisa memilih gitu untuk memfilter tren mana yang sekiranya berdampak positif gitu bagi diri kita maupun bagi orang lain gitu. Nah, cuman secara realita ya. Jadi tingkat literasi digital di negeri kita tuh sangatlah minim gitu. Makanya orang Indonesia itu sangat mudah untuk dipropaganda gitu. Menyebarkan informasi hoax ya. Sadar gak sih teman-teman gitu? Kayak misalkan banyak misalkan lagi scroll nih. Tiba-tiba ada akun Instagram yang besar memposting berita. Terus tiba-tiba temennya suka di storyin di IG. Kan kita tidak pernah tahu. Betul. Dia cross check dulu atau tidak. Hidup aku capek banget ya. Beritanya itu benar atau tidak gitu. Cuman karena ini beritanya real ya, lagi viral nih tiba-tiba banyak yang storyin. Tapi kita tidak pernah tahu mereka yang storyin itu riset dulu. Kemudian tadi menanggapi perihal yang tadi ya, bagi saya ketika si tren itu tidak berdampak positif bagi orang lain ya buat apa dilakuin gitu. Karena itu malah berdampak buruk loh gitu ya. Bagi orang-orang yang memang secara pemahamannya ya dalam tanda kutip masih bisa dibilang di bawah rata-rata, masih dalam proses pencarian jati diri. Biasanya kan kebanyakannya remaja kan. Iya. Mereka itu berlomba-lomba ingin keren gitu. Anjir, ikut tren. Orang lain banyak yang ikutan tren kayak gini. Misalkan joget-joget TikTok. Kan apa landasannya mereka joget TikTok? Biar terlihat keren gitu kan. Contohnya atau tren-tren yang lain. Ya emang itu gak salah sih. Yang saya itu. Jelas saya salah ya. Itu jelas. Itu ya. Kan saya belum bikin beres. barcode. Tren itu emang gak salah ya. Ketika trennya itu positif, misalkan tren sekarang lagi ngetren misalkan baca buku di tempat umum, kan gak salah kan, positif. Tapi kalau trennya udah jauh dari ranah-ranah yang positif, saya kira saya akan menolak hal seperti ini. Oke, sepakat. So. Boleh dari Bung Mas Iya, Pram. Bung Pram. Dan pada akhirnya kan sosial media itu melahirkan dua kan, positif dan negatif. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Bung Sandi gitu kan pada akhirnya. Nah, penyebaran informasi lewat sosial media itu ternyata membentuk kepribadian pada akhirnya bagi era remaja. Gimana tuh? Membentuk kepribadian yang dimaksud itu seperti itu. Tadi kan sempat disampaikan padanya sama Bung Sandi apa yang dia lihat atau apa informasi yang mereka dengar. Mereka ingin merasakan hal yang baru sebetulnya. Tadi kan tren sempat dipantik perihal joget-joget TikTok, apa sih sebetulnya landasannya? Pasti kan kalau ditanyakan ya bebas berekspresi, pasti jawabannya tok pada di sana, bebas berekspresi. Coba pada waktu itu tidak ada gitu kan standar yang seperti itu. Apakah orang-orang itu akan melakukan atau tidak? Sebetulnya tidak kan pada akhirnya. Nah, mulailah kebentuk padanya pribadi yang seperti itu. Nah, terus ketika memfilterisasi di mana ini positif atau negatif, terkadang manusia tuh ada keinginan yang menggebu-gebu untuk mencoba hal yang baru pada akhirnya. Dan tadi mungkin ada sedikit, mungkin kalau misalkan saya
mencoba mensayat-sayat tangan saya dan dipublish di sosial media. Keren Nih pada akhirnya. Saya menunggu padanya komenan gitu kan. minimal ngalopean. Nah, ngalopean. Kalau nggak bertanya kan pada akhirnya, kamu Peduli ya, kenapa? peduli. Kamu kenapa pada akhirnya? Sini cerita gitu kan. Bisa saja dia tidak bisa cerita langsung gitu kan pada akhirnya. Tapi menyampaikan informasinya itu lewat sosial media. Dan apa yang dia lihat pun ya mungkin dia lihat kan sekarang ada komenan juga ya pada akhirnya, dan melihat komen, oh ternyata ketika saya melakukan ini dapatlah pujian pada akhirnya, terus dapat juga dan segala hal-hal yang lain gitu kan. Nah karena kita sering melihat hal yang seperti itu sampai kita lupa gitu memilih apakah ini positif atau negatif. Karena ketika sudah terbentuk pada kepribadian ya menurut dia benar pada akhirnya, oh ini ya benar pada akhirnya saya melakukan ini gitu. Nah, seperti itu. Berarti kan tadi ya saya menanggapi gitu terkait hoax, terkait standar TikTok gitu kan, mungkin saya pribadi juga merasakan nih kayak di saat lagi merasakan sesuatu scroll ya ada yang relate nih gitu kan. Terus dan untuk informasi itu tolak ukur valid dan tidaknya itu dilihat dari besar kecilnya akun gitu kan. Di saat akun besar checklist biru gitu kan posting Harus biru. harus biru. Harus biru. Oh ini bener nih ikut gitu kan, berarti kan larinya pada akhirnya FOMO gitu. Minimal storyin ya. Minimal storyin tanpa tahu detailnya gimana, kebenarannya gimana gitu. Jadi tanpa harus cross check kalau misalkan akun besar yang memposting ya, oh ini otomatis valid gitu kan. Nah timbul pertanyaan nih Pak, berarti kan terkait bisa dibilang edukasi buat apa ya namanya, Sosial media. ya penerimaan informasi, terus apa ya, penggunaan sosial media yang sangat dekat gitu kan dengan kehidupan kita tuh, itu tanggung jawab siapa gitu? Apakah tok pada tanggung jawab pemerintah yang harus mengedukasi, atau pembatasan dari orang tua kah, atau seluruh aspek gitu Pak? Itu sih paling, karena kan apa ya, sekarang pun banyak ya tadi ya, anak kecil bahkan bahkan sebelumnya ada bahasa role play. Iya, role play. Akun-akun anonim yang sebenarnya di baliknya tuh anak kecil gitu. Role play itu apa? Role play itu memainkan peran Oh, dengan nama yang berbeda. dengan identitas yang berbeda gitu. Iya. Itu Pak. Boleh, berarti dari mana ini? Bebas lah. Kalau berbicara pada akhirnya edukasi dan tanggung jawab siapa, sebenarnya ini tanggung jawab bersama ya pada akhirnya edukasi tersebut ya. Kalau misalkan masuk pada sub berita, terkadang kan yang saya rasain atau aku yang rasain tuh kalau baca berita tuh tidak sampai beres pada akhirnya, sampai tahu informasi itu tidak sampai selesai. Udah mah belum selesai tapi sudah diceritakan setengah. Dan kebanyakan ketika membaca tentang info berita seperti itu kan kita hanya judulnya saja. Apalagi sekarang nih kita dipaksa perharinya tuh untuk mengetahui 5 berita setidaknya. Nah, Contohnya yang setengah-setengah tuh kayak apa? jadi misalkan kemarin lah isu yang ramai adalah untuk per hari ini apa sih isu yang ramai hari ini? Bus misalkan. Nah kita tuh hanya membaca hutangnya saja gitu kan pada hutangnya saja pada akhirnya tidak sampai beres gitu. Kenapa sih faktor hutang ini terjadi dan segalanya? Muncullah opini baru kan pada akhirnya tidak selesai membaca dan menceritakan ada curang pada akhirnya gitu kan. Si bus ini tuh dibangun karena tergesa-gesa, tidak ada perencanaan, tidak melibatkan tim ahli dan segala halnya. Sampailah muncul opini baru kan gitu pada akhirnya. Padahal kan dalam pembangunan sesuatu plan itu kan harus terencana gitu. Coba kalau pembacaan media informasi beritanya sampai beres, itu pasti ada jawabannya gitu kan. Pasti tahu beritanya. Nah, terus dipaksa satu hari untuk mengetahui gitu kan 5 berita. Apakah kita semua paham semua berita tersebut? Tidak gitu kan pada akhirnya. Gitu kan. Nah, edukasi pendekatannya adalah ya seperti itu. Tolong baca dulu sampai selesai. Karena judulnya tuh terkadang tidak sesuai sama isi gitu kan. Kadang judulnya apa, pas dilihat isinya apa gitu kan. Terus yang kedua, yaitu ketika berbicara tentang role play, betul, terkadang nih manusia itu tidak bisa mengekspresikan. Contoh, setiap orang atau setiap individu pasti mempunyai 3 akun sosial media atau 2 akun apa namanya. Yang satu untuk memposting
diri sendiri gitu kan, atau keindahan alam atau apa. Dan satu lagi ya untuk itu menceritakan hal yang terjadi hari ini atau momen kebahagiaan hari ini gitu kan, atau quotes yang dibuat kan gitu pada akhirnya. Dan itu tidak bisa gitu kan pada akhirnya di akun yang pertama gitu kan karena kalau yang di akun pertama ya ini khusus pribadi gitu kan. Ya kedua aja makanya namanya tidak sama. Terkadang kan betul gak sih? Second tuh gitu kan. Secondnya tuh terkadang tidak sama dengan akun yang first gitu kan. Pada akhirnya. Nafas Marlboro. Ya. Jauh. Nah, edukasinya ya tanggung jawab bersama kalau misalkan merujuk pada hal yang negatif gitu kan. Kita tidak bisa menekan pemerintah juga untuk memberikan standarisasi seperti ini dalam penyerapan informasi dan segala halnya, itu dikembalikan menjadi tanggung jawab bersama ya kalau menurut aku gitu kan. Kalau perihal tentang edukasi tersebut, dan kalaupun di ranah anak-anak kan sekarang anak-anak liar banget ya dalam penyerapan informasi gitu kan. Apalagi filterisasi dalam sosial media kan tidak tahu gitu meskipun ada setting umur gitu kan pada akhirnya. Makanya di umur 14 tahun kalaupun udah melihat hal-hal yang 21 plus ya karena sosial media itu menyediakan itu kan, akses internet untuk mempermudah luas kan pada akhirnya. Makanya edukasi di situ tuh kita peranan setiap individu hadir gitu kan pada akhirnya. Gitu. Tidak bisa kalau misalkan kita pukul rata aja, ini edukasinya harus dari pemerintah pada akhirnya, atau kita yang umur 20 gitu kan. Masa kita harus nonton konten yang di umur 8 tahun kan pada akhirnya. Berita-berita umur 8 tahun Doraemon gitu. Edukasinya tuh dikembalikan lagi pada individu. Tugas bersama.